Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2, tema 1, subtema 4, Hidup Rukun di Masyarakat. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar kalimat penolakan di halaman 149 sampai dengan 151. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Adik-adik untuk melihat video lainnya silakan klik kolom deskripsi lalu scroll ke bawah atau geser ke bawah seperti ini. Cari kelasnya kelas berapa dan temanya tema berapa lalu klik biru-birunya atau klik linknya. Atau bisa juga diklik di kanan atas di sini ya. Nanti ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Nah, ini ada percakapan ya adik-adik. Kita baca dulu ya. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Jadi nanti ini akan mempraktekkan percakapan ya. Kata Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Kata Edo, wah iya, airnya juga tergenang. Lalu kata Udin, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Kata Badu, membersihkan got, aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau. Kata Edo, aku kurang setuju Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Nah itu percakapannya ya, masih berlanjut. Kata Badu, betul Din, sudah biarkan saja. Tapi kata Udin, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Lalu kata Edo, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Kata Udin, aku setuju dok. Ya, kata Badu, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Ya. Nah, kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan percakapan tadi ya. Yuk kita jawab di layar berikutnya. Yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Sudah tentu ya adik-adik, kita perlu bergotong royong karena untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan tadi? Ada ya adik-adik ya. Nah, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tadi, yaitu aku tidak mau ah. Sama satu lagi, aku kurang setuju. Ya. Yang nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Aku setuju dok. Sama, aku juga setuju jika demikian. Ya. Kemudian tulislah kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Perhatikan hal-hal berikut sebagai panduan menulis cerita. Kalau tadi kan percakapan ya adik-adik ada dialognya di masing-masing orangnya. Kalau cerita bentuknya paragraf-paragraf gitu ya. Nah ini hal yang perlu kita perhatikan adik-adik sebagai panduan menulis cerita. Yang pertama, judulnya harus sesuai dengan cerita. Yang kedua, orang yang berbicara, kegiatan yang dilakukan, lalu alasan dilakukannya kegiatan, dan juga cara melakukan kegiatannya. Kita buat ya di sini. Nah, judulnya rencana membersihkan got. Udin, Badu, dan Edo sedang berbincang tentang got yang kotor. Got tersebut bau dan kotor karena banyak sampah hingga airnya menggenang. Karena melihat kondisi got yang buruk, Udin mengajak Edo dan Badu untuk membersihkan gotong royong di hari Minggu. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got, kata Udin. Namun Edo dan Badu menolak karena hal tersebut berat. Akhirnya Edo berpendapat untuk mengusulkan gotong royong kepada Pak RT dan mengajak seluruh warga. Itu contohnya ya adik-adik. Nanti adik-adik boleh ganti dengan kalimat adik-adik sendiri ya, dengan melihat contoh Karina ini. Pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!